Nah, di dalam narsisistik itu pun ada 9 kriteria sehingga orang tersebut dikatakan 9 NPD. Dan tapi nggak harus terpenuhi kriteria, semua. bukan 9 jenis NPD ya. Oke. Simptom-simptom NPD itu ada 9, tapi 9. Untuk dikatakan NPD itu nggak harus semuanya, cukup minimal 5 dari 9. Oke. Gitu. Berarti 60%-annya lah. Iya, benar. Iya. Itu udah bisa dikatakan di NPD. Betul, itu sudah bisa dikatakan NPD. Itu kan harus ada 5 ya di antaranya sehingga dikatakan NPD. Nah, itu contohnya di antaranya itu adalah punya pemikiran yang berlebih tentang bahwa dirinya itu dianggap berharga, diagung-agungkan. Kemudian yang kedua, fantasi tentang dirinya itu memang seorang yang super spesial secara berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan bahwa dia itu harus selalu dihormati, diagungkan seperti itu. Yang keempat ada perasaan, dan ini yang harus ada ya, adalah tidak adanya empati. Tidak adanya empati itu wajib dimiliki oleh seseorang dengan gangguan NPD. Jadi kalau kita bilang kamu narsis tuh kak foto, kan dia berempati sama orang misalnya, itu bukan NPD gitu. Jadi wajib harus ada, nggak ada empatinya. Ya, terus yang kelima adalah dia iri hati sama orang, tapi dia selalu statement bahwa orang itu yang iri sama dia. Gitu. Yang keenam, perilaku yang egois, yang angkuh, yang kemudian dia sombong dan sebagainya gitu. NPD itu bahasa simpelnya apa sih dok? Bahasa simpelnya ini adalah orang yang kepribadiannya itu bermasalah. Dia tuh egois banget, mentingin diri sendiri banget, gak peduli sama orang lain ya, gak ada empati, kasihan sama orang tuh, mikirin orang gak ada atau sangat minim. Terus kemudian maunya tuh dianggap penting, harus penting banget, jadi bisa tersinggung, marah banget kalau merasa direndahkan. Terus kemudian mereka tuh Oke guys, nah YouTubeolik semua, itu tadi ya informasi cuplikan-cuplikan tentang NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Jadi emang kita harus waspadai dimanapun kita bergaul, dimanapun kita nongkrong. Karena jujur, kalau kita masih nongkrong, bergaul, ada di circle-nya para penyandang NPD, maka saya jamin yakin-yakinnya kita susah untuk berkembang. Narcissistic Personality Disorder yang dikenal NPD. Nah, YouTubeolik semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. YouTubeolik semua, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Ingat podcast Adam Jeep. Kita akan mengupas, membahas tentang hal-hal yang emang lagi viral, emang yang sangat krusial di dalam kehidupan, di dalam peradaban umat manusia. Nah, YouTubeolik semua, jangan lupa yang mau mendukung, yang mau mensupport channel Adam Jeep melalui live sticker, melalui super chat, super thank, dan gabung di komunitas Adam Jeep. Jadi kalau kita lihat nih yang lagi trending kali ini nih guys, yaitu NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Kita lihat banyak sekali di lingkungan kita, di era sekarang, di mana kita circle bergaul, circle-nya kita nongkrong, harus hati-hati ya teman-teman guys, dimanapun berada. Karena kalau kita berinteraksi, kita berdekatan dengan orang-orang yang mengidap kelainan mental atau kepribadian atau kejiwaan dengan NPD tersebut, maka sangat bahaya. Karena kenapa? Di situ potensi kita tidak bisa berkembang. Di situ apa yang kita lakukan tidak bisa sesuai dengan keinginan. Karena kita akan terganggu dengan tekanan, dengan pressure orang-orang yang mengidap NPD tersebut. Karena gini guys, orang yang mengidap NPD ini dia pingin segala sesuatunya dia yang lebih wah. Dia yang paling dihargai, dia yang paling segalanya. Dia akan mengekspresikan karena dia memiliki sebuah controlling yang sangat ketat menurut versi dia, yang akhirnya akan membelenggu, akan menghalangi, yang akan membuat perkembangan kita geraknya itu terhambat oleh orang-orang NPD di sekitar kita. Karena NPD ini susah untuk disembuhkan. Kemungkinan kalau menurut versi saya, NPD bisa disembuhkan kalau orang tersebut dikasih hidayah, introspeksi diri. Seperti itu. Dirinya yang ingin mengobati bahwa kita dalam kehidupan manusia, dalam populasi kita, dimanapun kita hidup, kita itu memiliki logika akal sehat yang namanya standarisasi makhluk
manusia yang baik secara populasi. Nah, jadi seperti itu. Oke, YouTubeolik semua, kita lihat cuplikan-cuplikannya gimana sih. Banyak sekali masyarakat membuat sebuah statement tentang NVD. Kita lihat yuk cuplikannya. Bahayanya itu lebih banyak untuk orang sekitar, untuk anggota keluarga, pasangan, anak-anak ya, atau untuk karyawan ya, pokoknya orang sekitarnya. Karena seringkali menjadi objek dominasi dari si NPD, menjadi objek manipulasi dari si NPD, menjadi objek devaluasi. Devaluasi itu direndahkan gitu ya. Jadi orang dengan NPD kan controlling banget, ngatur banget. Nah bayangin kalau jadi orang yang diatur terus. Kemudian orang dengan NPD bisa manipulatif. Bayangin kalau dimanipulasi terus, dibohongin, diputar-balikan fakta. Terus kemudian menjadi objek devaluasi, itu direndahkan. Orang yang narsistik itu adalah orang yang nggak bisa dikritik. Ketika orang ngeritik, dia udah langsung baper, dia ngerasa itu dia dimusuhi, akhirnya dia menjauh, bahkan balik memusuhi. Cenderung manipulatif, dia akan berusaha segala macam cara demi mendapatkan apa yang dia mau. Meskipun dengan cara menipu, mengadu domba, orang-orang tipe narsistik itu adalah sangat-sangat manipulatif. Mereka nggak bisa dengan tulus sayang sama orang lain, kasihan sama orang lain, itu nggak bisa. Sayangnya, narsistik ini bukan karena genetik, tapi karena pola asuh. Pastinya kita semua pernah ketemu dengan tipe orang kayak gini. Orang tuh selalu aja salah di mata dia. Dia doang yang paling bener deh pokoknya. Orang-orang kayak begini ini ada, dan mereka itu kelihatannya aja kayaknya baik gitu. Karena mereka mudah bertopeng, omongannya itu kayaknya lembut, tapi sebenarnya ada itu tadi, ada modusnya, ada niatnya, dan dia hanya berbuat baik ketika dia melihat ada keuntungan di situ. Caranya ngadepin orang yang narsistik itu gimana sih? Menurut Dokter Ramani ya, dia adalah psikolog ahli NPD. Dia bagi-bagi tips gimana sih caranya ngadepin orang yang narsistik. Yang pertama itu adalah menetapkan batasan yang jelas. Kadang kata Dokter Ramani ya, nggak semua orang bisa lepas dari narsistik gitu aja, karena beberapa orang-orang narsistiknya tuh orang yang Oke, kita lanjut lagi. Nah, YouTubeolik semua. Jadi emang orang yang memiliki gangguan mental, kepribadian atau kejiwaan NVD ini, salah satunya itu tadi, dia tidak memiliki rasa empati. Bayangkan, kalau kita harus dituntut bersosial, bergaul, berdekatan, di circle, di lingkungan orang yang tidak memiliki empati. Karena tandanya manusia yang punya pribadi yang baik adalah memiliki rasa empati. Kita bukan binatang. Kita adalah manusia bersosial, di mana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Bisa merasakan di mana kita menjadi diri orang lain. Itulah hebatnya orang yang memiliki rasa empati. Karena empati adalah yang akan mempererat sebuah hubungan keharmonisan. Gitu, seperti itu YouTubeolik semua. Jadi kalau kita tidak memiliki rasa empati, ya sudah, sebuah peradaban dalam sosial, dalam pergaulan, di circle apapun, itu akan seperti air dan minyak, tidak bisa menyatu. Nah, apalagi orang-orang NVD ini pinginnya mengatur, pinginnya mengontrol, ya kan? Pinginnya dia yang dihormatin, dia yang dihargain. Jelas, kalau menurut versi saya YouTubeolik semua, apabila guys, kaum milenial, kaum Gen Z, kaum generasi Alpha, ingat, kalau kita hidup bersosial, nongkrong di lingkungan orang-orang yang memiliki kelainan mental, kelainan kepribadian, yaitu Narcissistic Personality Disorder atau NVD ini, kita bahaya. Lebih baik kita menghindar. Karena saya yakin apapun yang akan terjadi, kita akan stuck di situ. Kita tidak bisa berkembang. Seperti itu. Nah, YouTubeolik semua, itu tadi ya video-video tentang cuplikan informasi Narcissistic Personality Disorder. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa pantengin terus hanya di channel dan konten-konten Adam Jeep terbaru. Hanya di podcast Adam Jeep kita akan membahas hal-hal yang sifatnya viral, yang sifatnya lagi banyak dibahas oleh umat manusia, yang intinya hal-hal yang sangat penting di dalam populasi kehidupan manusia, yang sangat krusial sekali.
Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Jangan lupa support dan dukungannya melalui super chat, super stiker, super thank, dan gabung di grup Adam Jeep. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.